ganglion Kiss merupakan sebuah massa jaringan lunak yang paling umum ditemukan di dalam tangan dan pergelangan tangan, tetapi juga sering ditemukan di lutut dan kaki. Etiologi ganglion Kiss kebanyakan tidak diketahui penyebabnya, namun diyakini muncul akibat dari adanya mikrotrauma berulang yang mengakibatkan degenerasi musinosa pada jaringan ikat. Sebagian besar ganglion Kiss ini tidak bergejala, namun pasien yang datang ke dokter mengeluhkan rasa sakit, nyeri tekan, kelemahan, serta ketidakpuasan dengan penampilan kosmetik. Ganglion Kiss ini terkadang dapat mengganggu pergerakan dari sendi. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kista ganglion? Yang kedua, bagaimana epidemiologinya? Yang ketiga, apa penyebab dan patofisiologinya? Yang keempat, bagaimana manifestasi klinis? Yang kelima, bagaimana cara menangani dan prognosis dari kista ganglion? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kista ganglion. Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari kista ganglion. Yang ketiga, untuk mengetahui apa penyebab dan patofisiologinya. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana manifestasi klinisnya. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana cara menangani dan prognosis dari kista ganglion. Manfaat penulisan diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai kista ganglion. Untuk pembaca diharapkan dapat menambah sumber referensi dan informasi tentang kista ganglion. Jadi, definisi dari ganglionsis ini merupakan suatu kista yang sering dan umum ditemui di dalam praktik klinis ortopedi. Kista ini merupakan kista yang jenisnya sinovial dan di dalamnya berisi suatu materi mukoid agar-agar. Meskipun kista ini merupakan suatu kasus umum, tetapi belum ada etiologi yang pasti dari perkembangan kista ini. Sampai saat ini, etiologi yang dipercaya bahwa kista ini berasal dari mikrotrauma yang terjadi secara berulang, sehingga degenerasi musinosa dari jaringan ikat pun terjadi setelahnya. Tempat terjadi kista ini pun sangat beragam ya. Namun bagian tangan, pergelangan tangan, dan juga lutut merupakan suatu tempat yang paling sering terjadi. Sebagian besar dari individu yang terkena gangliosis ini tidak mengalami gejala. Namun dalam beberapa kasus ada gejala-gejala dasar seperti nyeri yang ketika ditekan, rasa sakit, serta tidak percaya diri karena adanya benjolan di bagian ganglionsis ini. Baik, selanjutnya adalah epidemiologi ganglion Kiss, di mana sekitar 60-70% angka kejadian ganglion Kiss terjadi pada bagian tangan ataupun bagian pergelangan tangan. Dengan persentase kemungkinan terjadinya ganglion Kiss sendiri kurang lebih 15% terjadi pada usia di bawah 21 tahun, lebih banyak terjadi pada wanita dengan usia 20-50 tahun, di mana wanita berisiko 3 kali lebih mungkin mengalami ganglion Kiss dibandingkan pada pria. Dan pada anak-anak ganglion Kiss sangat jarang ditemukan. Jadi mukus kista biasanya akan ditemukan bersamaan dengan osteoartritis pada sendi distal interphalangeal. Ganglion kista dapat muncul dari sendi scapuluna, sendi radioscapuloid, atau dari sendi scapotrapesial. Profesi yang paling sering mengalami penyakit ini adalah dari kalangan yang berprofesi sebagai gimnas atau pesenam, karena dari dua profesi tersebut yang paling sering terjadi atau mengalami tekanan yang besar pada pergelangan tangan mereka. Di Indonesia sendiri, sampai saat ini masih belum terdapat data yang statistik yang lengkap mengenai kasus dari kista ganglion itu sendiri. Pada dasarnya, penyebab pasti dari ganglionsis ini belum diketahui. Namun, trauma persisten dapat menimbulkan rusaknya jaringan sendi sehingga menimbulkan kista kecil yang kemudian menjadi ganglionsis. Nah, menurut Card and Scott, ganglionsis dihasilkan dari myoclonus degeneration dari jaringan ikat akibat kerusakan kronis. Nah, selain itu, ganglionsis juga dapat muncul dari sel mesenchyme di synovial capsular junction akibat dari cedera mikro yang terjadi secara persisten. Nah, untuk faktor risikonya, yang pertama adalah jenis kelamin dan juga usia. Pada wanita yang berusia 20-40 tahun akan meningkatkan dari faktor risiko dari ganglionsis. Yang kedua ada osteoartritis. Nah, meningkatnya risiko ganglionsis pada sendi yang terkena di osteoartritis tersebut. Yang ketiga adalah cedera sendi dan juga tendon. Nah, sendi dan juga tendon yang pernah terluka
akan menimbulkan ataupun meningkatkan dari timbulnya dari ganglion Kiss. Pengetahuan terkait patofisiologi dari ganglion Kiss memang sangat terbatas. Setidaknya muncul beberapa teori yang membantu menjelaskan mengenai patofisiologinya. Namun teori-teori ini masih memiliki kelemahan tertentu. Teori yang pertama mengatakan bahwa ganglion Kiss merupakan herniasi dari jaringan sinovial dari sendi. Cairan yang mengisi kista akan dipompa dari sendi melalui mekanisme katupistoarah. Kelemahan teori ini ialah sedikitnya jaringan sinovial serta kekentalan dan komposisi dari cairan kistik dan cairan sinovial juga berbeda. Teori yang kedua ialah teori kapsularen atau sel kapsul yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadi kebocoran cairan sinovial ke jaringan periartikular yang disebabkan oleh cedera sendi yang menyebabkan kerusakan. Teori yang ketiga ialah teori degenerasi mukoid atau degenerasi ekstraartikular yang menyebabkan pembentukan kista. Dan teori yang keempat ialah terjadi iritasi secara berkelanjutan pada sendi yang memprovokasi sel mesenkim untuk memproduksi musin. Di mana gejala klinis umum yang muncul pada ganglion Kiss biasanya adalah nyeri atau pain, tenderness atau nyeri tekan, dan terbatasnya pada range of movement daripada pasien. Namun sebagian besar gejala klinis pada pasien bersifat asimptomatik. Pada beberapa jenis ganglion Kiss seperti pada dorsal foot ganglion Kiss, nyeri yang timbul diakibatkan oleh adanya pembuluh arteri dan juga adanya saraf di bawah fascia. Dan lesi pada dorsal foot ganglion Kiss yang lebih besar daripada jenis yang lainnya. Sedangkan pada wrist ganglion Kiss, nyeri yang timbul dikarenakan adanya pergerakan yang berlebihan pada pergelangan tangan, namun dapat didiagnosis hanya dengan melihat dari gejala klinis dan juga riwayat pasien. Manifestasi klinis ganglion Kiss umumnya memiliki massa yang keras, berbatas tegas, dan juga bergerak bebas. Ganglion Kiss menempel pada jaringan dalam dan bukan pada kulit di atasnya. Ganglion Kiss pergelangan tangan volar menyebabkan neuroplaksia saraf ulnaris dan juga kompresi arteri radial yang menyebabkan iskemia. Pengobatan ganglion Kiss dapat dilakukan tergantung pada lokasi kista. Jika kista menyebabkan nyeri atau mengganggu gerakan sendi, dapat dilakukan beberapa prosedur. Yang pertama, demobilisasi, yaitu dalam prosedur ini menghindari penggunaan splint atau brace dalam jangka panjang dikarenakan dapat menyebabkan otot-otot di sekitarnya melemah. Yang kedua, aspirasi dilakukan dengan menggunakan jarum untuk mengeluarkan cairan dari kista tersebut. Dan yang ketiga, ada pembedahan. Dalam prosedur ini, pembedahan diindikasikan untuk gejala lanjutan yang gagal dalam penata laksanaan yang konservatif. Dua perhatian utama pasien kista ganglion adalah penampilan dan juga ketakutan adanya pertumbuhan yang ganas di masa depan. Dari penelitian, sebanyak 58% kista dapat sembuh secara spontan dari waktu ke waktu. Penanganan secara non-operatif atau non-bedah sebagian besar tidak efektif dalam menangani kista ganglion ini. Jika memang tujuannya adalah menghilangkan gejala atau menurunkan gejala, maka pasien disarankan untuk melakukan pengobatan konservatif. Sedangkan pengobatan secara bedah itu untuk menurunkan angka kekambuhannya. Dan kista ganglion ini memiliki angka kekambuhan di antara 15 sampai 20%. Ganglion Kiss adalah kista sinovial dengan massa yang keras, berbatas tegas, dan berukuran 1 cm sampai 3 cm. Ganglion Kiss ini sering ditemukan pada pergelangan tangan. Orang yang mengalami ganglion Kiss ini seringkali tidak mengalami gejala, namun beberapa memiliki gejala seperti nyeri tekan. Ganglion Kiss ini sering menyerang pada usia 20-50 tahun dan lebih sering terjadi pada wanita. Penyebab dari ganglion Kiss ini masih belum diketahui sampai saat ini, namun trauma diyakini sebagai salah satu penyebabnya. Sampai saat ini ada 3 teori patogenesis mengenai ganglion Kiss, dengan 3 teori yang berbeda. Pengobatan dari ganglion Kiss sendiri ini adalah melalui beberapa prosedur, seperti mobilisasi, aspirasi, dan juga pembedahan.